Ini pertanyaan selanjutnya Kak Boci. Saya mau ngasih pertanyaan yang umum Apa? terkait hobi ya. Ada hobi apa enggak? Hobi apa ini? Hobi. Biasanya begini. Dari teman-teman saya yang sebelumnya yang jadi narasumber di podcast ini terkait untuk pekerjaan dan juga pengusaha itu kebanyakan rintis usahanya itu karena hobi. Kalau driver kemarin ada itu karena hobinya nyetir, kemudian usaha ikan itu karena hobinya memang mengoleksi hewan seperti itu dan lain sebagainya. Kalau saya bukan masalah hobi ya. Kalau hobi emang hobinya emang jalan-jalan. Hobinya memang jalan-jalan, bukan hobi nyetir, tapi emang hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau nyetir itu bonus, skill, cuma skill kan. Skill ya. Berarti ada sangkut pautnya gitu ya. Ya ada sangkut Ada pautnya. sangkut pautnya menikmati tadi ya untuk pekerjaannya seolah-olah nggak kerja gitu ya. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu kerja sama job travel kemana gitu, ya kita nikmati jalan-jalan. Iya Kita karena jalan-jalan, iya nggak memang kerja. memang. Oh iya berarti memang betul usaha apapun itu sesuai karakter kita yang kita sukai. Cari hobi kalian, cari karakter atau jadi diri kalian dan itu jadikan sebuah yang menghasilkan gitu ya. Menghasilkan. Oke lanjut teman-teman pengangguran. Masih stay ya di sini Kak Boci. Kita lanjutkan kalau untuk di Alnadia Trans sendiri ya itu kan sebuah nama atau label perusahaan atau jasa transport Anda ya. Kenapa dinamakan Alnadia Trans? Aduh, sebenarnya saya malu untuk jawab pertanyaan ini. Jangan malu. Untuk Alnadia sendiri. Gabungan nama atau apa itu? Enggak, itu Alnadia itu adalah salah satu nama, salah satu penggalan nama lah. Ya. Salah satu penggalan nama dari sesosok orang yang saya cintai. Seorang yang saya cintai. Ya, dan insya Allah nanti yang menjadi pendamping hidup saya. Amin. Semoga Amin. lekas menikah gitu ya. Udah umur ini. Ya bismillah lah, doain ya teman-teman. Kita doakan teman-teman pengangguran, doa kalian itu mustajab karena kalian itu orang tertindas ya, dalam artian tertindas di dunia karena kalian nggak berusaha gitu. Terus ya itu sih nama Namanya itu. gitu ya? Kalau krunya sendiri saat ini sudah berapa orang ya? Kalau sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 6. Ada 6 Ya. orang. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Itu manajemennya gimana itu? Kalau ada banyak anggota kru seperti itu, apakah ada tadi kan disebutnya nggak ada saya juragannya, kemudian ini khusus drivernya dan lain sebagainya nggak ada ya? Itu gimana manajemennya? Memang dari awal kita nggak buat seperti itu karena memang kita ini tempat belajar. Sebenarnya tempat ini tuh bukan cuman tempat buat kerja ya, tapi buat belajar. Jadi siapapun boleh untuk memimpin tim ini. Nah, ya contohnya misal salah satu kru ya itu mempunyai job. Job. Nah, itu bisa di-share ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Aku punya job ini. Aku minta tolong dong cariin unit yang seperti ini. Terus ini kayaknya butuh driver 2. Oke, aku minta tolong siapa yang bisa berangkat gitu. Oh iya. Oh, kamu sama kamu. Oke. Besok berangkat. Untuk masalah biaya nanti saya yang handle. Akhirnya kita juga belajar bagaimana memanajemen diri sendiri juga di situ. Oh iya, berarti lebihnya itu ke apa ya? Seperti kawan lah gitu ya. Ya. Membagi rata dan siapa yang bisa, siapa yang ready di hari itu kan gitu. Ya. Jadi nggak ada senioritas dan lain sebagainya gitu ya. Nggak ada. Oke, baik. Kalau sekarang kan era pandemi ya, Kak? Ya. Di era pandemi ini pasti apa ya? Bisa dikatakan tour travel, kemudian rental dan lain sebagainya itu kan ada pembatasan dari pemerintah karena untuk di wisata pada ditutup, kemudian pergi keluar kota itu juga disuruh balik dan lain sebagainya. Itu gimana?
Kalau saat ini gimana? Saat ini ya memang bukan cuma saya yang merasakan sih. Bukan, saja yang iya. merasakan. Semua merasakan. Ya, terlebih ya di Salatiga sendiri para pengusaha-pengusaha travel Ya, itu semua juga pada turun ya. anjlok Jobnya turun semua. ya, anjlok ya. Jobnya, penghasilannya semua turun. Angsuran juga mau nggak mau macet. Macet ya, angsuran ya. Angsuran macet. Terus eh, ya pokoknya sulit lah, sulit. Sulit ya. Kalau gini di apa harapannya seumpama di era pandemi seperti ini dari jasa tour and travel seperti ini atau seorang driver itu harapannya gimana kepada pemerintah saat ini? Kalau harapan pemerintah Hmm? sih cuma butuh solusi sih sebenarnya sih. Solusi yang terbaik aja sih. Karena sampai saat ini pun Hmm? yang katanya pemerintah sudah ngasih solusi, sudah ngasih bantuan, sudah ngasih apapun, Ya, itu belum kita rasakan gitu. belum kita rasakan. Belum kita rasakan. Ya istilahnya pemerintah mengasih solusi untuk jangan kemana-mana. Hmm. Nggak boleh kemana-mana. Lihat terus mau gimana gitu. Ya gimana ya? Justru pekerjaan kami itu kemana-mana. Mana-mana. Nah itu, bertolak belakang. kalau kita nggak kemana-mana, kerjaan kita gimana, penghasilan kita gimana gitu. Iya. Kemudian tadi untuk di apa? Angsuran tadi ya, untuk di Ya. mobil-mobil yang lainnya itu tentunya juga berkendala gitu. Ya, dan tetap mayoritas pengusaha itu tetap semua masih menanggung angsuran. Mayoritas besar apapun tetap ada ya. Tetap Untuk angsuran. memperlebarkan sayapnya itu pasti Iya. seperti itu ya. Kerjaannya libur tapi angsurannya nggak boleh libur. Nah itu yang bikin pusing. Aduh. Ya gitu sih. Pak Poci, saya mau tanya, menjadi seorang driver ini ya, itu skill apa yang dibutuhkan? Ya skill driver ya Skill apa? apa ya, nyetir lah. Nyetir. Kalau nyetir. gimana ya, kalau dulu sih ya emang kalau orang yang belum pernah nyetir langsung pegang setir, lihat jalan itu pasti langsung dredeg ya. Iya. Gemeteran. Tetap perlu pengalaman belajar dulu. Biasanya ya kayak latihan ini kan ada latihan sistem mobil ini di situ. Gitu. Kayak seperti itu. Kayak seperti itu. Kalau ini pandangan ya. Kalau kita nyetir itu kan gimana ya, harus fokus ya. Kita bisa tengok kanan, tengok kiri, spion, kemudian kalau maju itu kita seumpama kita apa? Nyalip ya, nyalip. Nyalip itu bahasa Indonesianya apa? Susah. Ya nyalip lah, Ya, nyalip ya. Nyalip kendaraan yang di depan kita, mendahului gitu ya, mendahului bahasa Indonesianya. Itu kita kan harus fokus, harus titis kanan kiri ini sampai apa enggak, depan ada mobil apa enggak waktu nyalip tadi ya. Iya. Itu kefokusan itu yang diperlukan seorang driver itu apa? Cara menjadi fokus terus dalam perjalanan itu gimana? Ya itu sih. Minum? Enggak. Obat? Enggak sih. Enggak perlu. Nggak Enggak perlu. perlu. Kalau saya pribadi itu memang saya kan perokok ya. Rokok. Perokok ya teman-teman. Jadi memang kalau udah mulai nggak fokus itu harus ada rokoknya. Ada rokoknya. Harus ada rokok. Harus Harus ada rokoknya sama minum yang manis-manis lah. yang manis-manis Ya, ya. tapi jangan kebanyakan. Tetap saya imbangin dengan Air putih. air putih. Berarti nggak perlu minum minuman apa arak atau Ya apa itu kan malah tambah nggak fokus. malah nggak bagus. Iya. Oh, malah nggak bagus. Tapi memang ada beberapa ya yang menggunakan seperti itu ya. Cara Kalau- seperti itu. Ada sih beberapa orang yang istilahnya pakai Alkohol. untuk badan biar nggak kerasa capek. Nggak capek ya. Tapi itu malah apa ya, badan nggak terasa capek tapi
fokusnya hilang kan sama aja. Ada bahaya itu kan. Itu. Jadi mendingan tadi ya pakai alternatif yang lain yang masih bisa dikatakan halal, kemudian Iya. lebih murah, Lebih murah. kemudian juga baik untuk kesehatan kayak gitu ya. Ya intinya kalau udah capek atau udah ngantuk istirahat aja dah. Emang sopir driver itu kalau musuh terberatnya itu adalah ngantuk. Ngantuk ya. Ya pasti. Karena saya dulu juga pernah gara-gara ngantuk nyundul depan. Oh, Itu pernah. tapi nggak sampai laka keras itu enggak ya? Enggak, itu cuman dikit aja, cuman Gores. Pak. Oh, gitu doang. brak. Bumper depan udah mau copot itu kan. Copot ya. Udah berkali-kali saya itu seperti itu. Jadi Karena ngantuk tadi ya. karena ngantuk. Memang kalau perjalanan jauh itu kita tetap jaga kefokusan, banyakin minum tadi seperti itu ya pesannya dari Kak Poci. Kemudian kalau ini bakat atau skill setir sendiri ya, selain menjadi seorang driver itu bisa nggak kita kembangkan di kehidupan sehari lah katakanlah, atau bisa digunakan juga untuk di seperti ini ya, jasa setir latihan setir ya, seperti itu latihan atau gimana, ada enggak pandangan seperti itu selain menjadi seorang driver ya, skillnya itu difungsikan sebagai apa gitu kan? Ini skill driver difungsikan di kehidupan lain gitu. Iya. Gimana caranya? Ini aneh-aneh pertanyaannya, sumpah. Maksud saya gini, kita punya hobi, kemudian tadi udah diterapkan menjadi usahanya tadi kan, Iya. buka jasa tour and travel di Al Nadia Trans. Nah, terus kemudian punya skill. Skillnya kan Nah, skillnya ini kan Nyetir. perjalanan nyetir jauh ya, dan terus lain diterapin di sebagainya. kehidupan sehari-hari gitu. Bermanfaat apa enggak gitu loh, anfaedah apa bermanfaat gitu loh. Ya tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Karena kita punya istilahnya kalau apa ya? Kita punya skill menyetir. Tiba-tiba misal tiba-tiba kita di sebuah acara atau apa itu ternyata ada orang yang butuh pertolongan, butuh pertolongan dan di lingkungan itu nggak ada orang yang bisa nyetir, cuman bisa kita aja gitu. Oh iya. Nah ya kita otomatis Handle ya, kita yang handle gitu. Berarti ada pandangan buat dimanfaatkan di luar dari dunia ini ya, usaha seperti itu ya. Bukan cuman aku punya skill nyetir, ya udah khusus buat ngejob aja. Kalau nggak ngejob nggak mau gitu kan? Nggak mau. Oke, baik, terima kasih. Kemudian terkait modal ini Kak Poci, kasih dah pesan-pesan buat para pengangguran, sahabat-sahabat pengangguran dari channel ini yang menonton, kasihlah semangat atau gimana terkait untuk di pengusaha ya yang akan ia jalani dan lain sebagainya, atau yang saat ini masih menganggur itu kasihlah wejangan atau apalah biar bisa seperti Kak Poci ini. Oh, jangan seperti saya. Kalau jadi seperti saya, nanti saingan saya tambah. Oh gitu. Iya. Jadi gini teman-teman. Apapun pekerjaannya itu, apa yang kita mampu, itu cintailah. Karena walaupun itu hasilnya sedikit, tapi kalau kita mencintai pekerjaan itu akan terasa cukup bagi kita. Cukup. Walaupun gak seberapa hasilnya, tapi kita pasti akan merasa cukup. Karena kita mencintai pekerjaan itu. Tapi kalau kita nggak mencintai pekerjaan itu, hasil seberapapun kita tetap kurang. Ya. Dan intinya itu tetap bersyukur. Walaupun sekarang nganggur, tapi insya Allah entah besok atau mungkin hari ini juga nanti ada kerjaan. Itu pasti. Itu dari coach dari Kak Poci. Coach. Teman-teman, jadi bisa diterapkan ya, apapun pekerjaan kita harus mencintainya. Kemudian jangan banyak mengeluh, banyak usaha. Seperti itu, apapun usaha yang ingin Anda jalani harus kalian cintai terlebih dahulu agar pekerjaan Anda itu tidak menjadi beban diri sendiri, bahkan untuk orang lain gitu ya Kak Poci ya. Oke Kak Poci, di sini gimana kalau sahabat-sahabat pengangguran atau orang-orang di sekitar Salatiga yang mau gunain jasa tour and travel
Alnadia Trans itu bisa menghubungi kemana Kak? Di Instagram atau WhatsApp dan lain sebagainya? Di Instagram di @alnadiatrans1. @alnadiatrans1. Nah, itu nanti tinggal DM aja. Di situ juga tertera nomor HP, Nomor handphone. nomor WA lah istilahnya. Iya. Atau mungkin bisa hubungi WA langsung di 0838 Oke. 2150 Ya. 3061. 3061 ya, bisa cek di bawah atau di link deskripsi nanti kita cantumkan ya. Ya. Seperti itu Kak Koci. Ya. Sebelumnya terima kasih loh sudah dibagi untuk pengalaman dan juga untuk pandangan sebagai pengusaha. Sama-sama. Seperti itu, semoga nanti bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman Ya. pengangguran di sana biar segera bangun dari mimpinya ya. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman dari sahabat-sahabat pengangguran di sini. Saya ucapkan terima kasih masih stay di channel YouTube ini, di podcast seputar untuk di pekerjaan dan juga pengusaha. Jalani hidup kalian dengan maksimal, dengan penuh kasih sayang ya. Dengan cintailah suatu pekerjaanmu dan juga usahamu agar kamu bisa mendapatkan kesuksesanmu sendiri. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Semangat pagi juga, rintis usahamu sebaik mungkin mulai saat ini, jadilah pengusaha muda yang tanpa batas. Begitu, sebelumnya terima kasih, jangan jadi lupaan orang tua, salam anti pengangguran. Bangun dari mimpimu, raihlah mimpimu.